Assalamualaikum, ketemu lagi guys. Kali ini kita bakal bahas alur cerita perdana di segmen Creepy Storyline, sebuah film horor Asia yang ceritanya tentang seorang bocah yang meninggal karena tenggelam di sungai. Setelah 7 hari, jasadnya ditemukan di ruang mayat, tiba-tiba bocah itu bangkit dari kematiannya. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Jangan kemana-mana, kita ikutin terus ceritanya. Kalau kamu suka channel ini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita lainnya. Selamat menonton. Film diawali seorang cewek muda kelihatan berdiri di pinggir jembatan sambil gendong patung ritual. Entah apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Cewek itu kelihatan luka-luka di sekujur tubuhnya, tapi jelas dia niat buat ngakhirin hidupnya. Cerita lanjut ke sebuah kuil di pinggiran kota di Vietnam. Pas banget waktu itu mereka lagi ngerayain kelar bangun kuil. Dan sang sesepuh kuil atau sebut saja dia Saman, menyambut kedatangan Hui dan juga istrinya yang bernama pasangan donatur dermawan yang berjasa atas pembangunan kuil tersebut. Con nhang mới của đền chúng ta. Di tengah perayaan, si anak bungsu yang bernama Ai tertarik dengan sebuah patung ritual dan dia ingin memainkannya. Namun karena itu bukan mainan, si ibu tidak mengizinkannya. Merasa bosan dan tidak ada teman, Ai pun bertanya, kapan kakak saya yang sulung itu pulang? Karena kakak sulungnya sedang dalam perjalanan, dia bersekolah di luar kota. Sepanjang perjalanan, dia berkali-kali dapat pesan dari pacarnya yang nanya, gimana keadaannya? Dia khawatir bukan soal perjalanannya tapi pacarnya khawatir orang tua Ci tahu fakta kalau Ci pulang dalam keadaan hamil. Tiba-tiba Ci sampai di kuil yang sama dan kedatangannya disambut sama adik ibunya, si Tuk, yang kebetulan dia ini polisi. Ci langsung cerita ke Paman Tuk kalau sebenarnya dia malas pulang karena harus ketemu sama ayah tirinya. Perlu saya jelasin, kalau pasangan Hui dan Di baru aja nikah beberapa tahun lalu, dan Ai adalah anak dari pernikahan mereka. Sementara Ci itu anak dari ibu, yang sampai sekarang hubungannya sama ayah tiri nggak pernah membaik. Tapi meskipun begitu, Ci sangat sayang sama adik tirinya, jadi keluarga itu kelihatannya baik-baik aja. Pas lagi acara, tiba-tiba Ai nggak kuat nahan kencing, terus Ci dengan baik hati nganterin dia ke toilet. Ai juga sedikit jahilin kakaknya, bikin dia kaget. Dengan seekor katak besar yang digenggamnya, tiba-tiba saja Cip merasa mual. Ditambah lagi kondisi kehamilannya, lepas dari pengawasan, Ai membuang katak itu di atas perahu yang ada di seberang kuil. Tanpa diduga, Ai tertarik dengan sebuah patung ritual yang hanyut di sungai itu. Saat Ai mencoba meraihnya, dia malah terjatuh ke sungai di depannya. Dip yang melihat anak bungsunya nggak bareng kakaknya langsung khawatir dan perhatiannya langsung tertuju ke suara itu. Gonggongan anjing yang nggak jauh dari tempat Ai tenggelam. Tapi semua sudah terlambat waktu itu juga, Pantuk langsung mengerahkan anak buahnya buat cari-cari. Tapi jasad Ai berhasil ditemukan, dan sang ibu pun nyalahin dirinya sendiri atas tragedi yang kejadian hari itu. 7 hari pun berlalu, selama itu juga pencarian jasad Ai belum membuahkan hasil. Terpaksa pihak pemakaman ngadain upacara tanpa adanya jasad buah hatinya. Sementara Hui sendiri nolak ikut upacara itu sebelum dia lihat jasad Ai dengan matanya sendiri. Saat itu juga datang kenalan lamanya yang gak kenal Dir dan gak tahu situasinya di mana si Pak Ben Pamau ini terang-terangan tergoda sama kecantikan anak tiri temannya sendiri. Terus si Pamantau kasih bunga krokus sebagai tanda belasungkawa dan dia minta Hui untuk naruh sebutir telur sebagai persembahan di dekat tanaman itu karena Pemantau percaya tanaman itu bisa mengabulkan permohonannya. Wajahnya kayaknya kalau Hui minta supaya anaknya bisa ditemukan. Dan entah kebetulan atau karena doa, memang benar-benar terkabul. Tepat hari itu, Paman Tuk dapat kabar dari ahli forensik kenalannya, seorang pria bernama Vin. Pria itu bilang dia nemu jasad bocah kecil yang sudah nggak bernyawa dengan ciri-ciri yang sama persis sama Dua, dan Paman Tuk diminta buat memastikan kebenarannya. Tapi ternyata kenyataannya jauh dari yang diharapkan Hui. Kenapa? Karena saat Paman Tuk buka pintu kamar mayat Ai seolah-olah bangkit dari kematian. Saat itu juga, Ai dibawa pulang dan kelihatan banget kebahagiaan di wajah ayah ibunya. Sementara cuma bisa menatap dari jauh kayak ngerasa bersalah atas apa yang terjadi sama adiknya. Keesokan harinya, Ai mutusin buat ubah makam Ai jadi taman, supaya bisa sedikit ngilangin kenangan buruk yang pernah terjadi. Di sini, Ci juga nyadar kalau Ai jadi orang yang beda. Karena sering cari-cari dan manggil-manggil ibunya padahal jelas-jelas ibunya ada di situ. Di depannya, Ci sempat kira adik kesayangannya kena trauma, jadi sebisa mungkin dia terus nemenin adiknya.
Tapi tiba-tiba entah kenapa darah mengalir deras dari lehernya, sampai ngebentuk simbol tepat di leher Ai. Sama ibunya langsung merawatnya malam itu juga. Hai yang baru sampai rumah agak kaget lihat Ai, yang keadaannya udah mulai membaik. Ai penasaran sama batu kristal yang jadi bisnis. Ayahnya lagi di ruangan lain, Ci mulai cari cara buat gugurin kandungannya. Tapi ibunya malah tahu. Meski begitu, akhirnya Ci jujur sama ibunya dan cerita soal kehamilannya. Ibunya berencana ngeluarin Ci dari sekolah, ngurung Ci di rumah, setidaknya sampai anak yang dikandung Ci lahir. Semua itu dilakukan supaya gak ngerusak nama baik suaminya yang seorang pengusaha ternama. Dengar hal itu, Ci merasa tersinggung dan kecewa. Bahwa sang ibu yang makin hari makin gak peduli sama dia sampai akhirnya mereka bertengkar dan bikin Ci kabur dari rumah. Pas Ci keluar rumah, tiba-tiba mengalami pendarahan kayak cewek yang lagi menstruasi. Terus Dip terus manggil dan nyari ibunya padahal ibunya jelas-jelas ada di depan dia. Langsung deh Dip nyadar kalau Ai kerasukan, terus Wi langsung bawa Ai ke kuil. Untuk minta bantuan dari dukun, langsung aja ritual pengusiran setan dilakukan Ai. Pun mulai kelihatan tenang, tapi sang dukun bilang dia gagal ngejalanin ritual itu dan gak kuat nerusin ritualnya karena percaya atau enggak. Sang dukun bilang Ai kerasukan roh orang yang masih hidup. Sang dukun berpendapat hal itu bisa aja terjadi ketika roh orang yang masih hidup tapi tubuh orang itu lagi koma atau sakit, dan rohnya cuma meresap ke seseorang yang punya hubungan darah. Satu-satunya cara mereka harus cari tubuh pemilik roh itu dan lakukan ritual supaya rohnya bisa balik ke tubuh aslinya. Tapi Hui dan juga Dita ngerasa kalau mereka nggak punya sanak saudara dengan kondisi kayak yang Saman jelasin. Jadi untuk sementara roh itu dibawa pulang lagi dan minta tolong ke adiknya supaya bisa nemuin yang kabur dari rumah. Keesokan harinya, Pamantuk coba hubungi Ci yang kelihatannya pun tak sungkan membuka hati padanya. Sedikit mengenang ayah kandung Ci yang sudah tiada di Manai, mengungkapkan kerinduannya pada almarhum ayahnya. Nampaknya kehadiran ayah tirinya yang kaya raya nggak otomatis bikin dia bahagia, malah hubungannya dengan ibunya jadi makin renggang. Meski kaya raya, makin hari Ci merasa keluarganya nggak baik-baik saja. Tapi perlahan perasaan Ci mulai membaik saat Ai lahir, jadi satu-satunya alasan buat dia bertahan dalam keluarga itu. Namun, alasan itu sekarang kayaknya hilang karena Ci ngerasa Ai bukan adiknya yang dulu. Disinilah Paman Ci cerita kebenaran yang bahkan dia hampir nggak percaya. Saat temannya Vin memastikan hasil autopsi bilang kalau Ai udah meninggal hari Minggu sebelum dia ditemukan. Entah itu keajaiban atau kutukan, waktu jaga mayat buka kamar mayat, Ai beneran hidup. Karena lihat kakaknya seneng banget waktu Ai kembali ke hidupnya, Paman itu milih buat ngebiarin semua yang udah terjadi. Terjadi karena rasa penasarannya yang besar, Ci langsung mendatangi Vin dan ternyata benar apa yang dikatakan Pamantuk. Bahkan surat kematian pun sempat disahkan, dan sebuah fakta juga bahwa bukan cuma jasad I yang ditemukan hari itu, tapi ada dua wanita lain yang ditemukan sebelumnya, yaitu seorang wanita bernama Tuyet yang mengakhiri hidupnya di sebuah jembatan. Wanita itu adalah orang yang kita lihat di awal film tadi, dan satu lagi adalah seorang wanita bernama Hung yang ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya, dan yang mengejutkan adalah dua jasad yang ditemukan itu punya tanda simbol yang sama dengan simbol yang tiba-tiba muncul di leher Ai, dan ketiganya termasuk jasad Ai. Jasad mereka ditemukan di sebuah area yang dikenal dengan area terkutu, di mana sering ditemukan jasad di tempat itu. Sejak kematian Hung, ibunya mengalami depresi berat dan disebut mengalami gangguan kejiwaan. Meski begitu, Ci memutuskan untuk menemuinya. Tibalah Ci di kediaman ibu. Ternyata Hung memang benar, sampai sekarang dia masih depresi. Bahkan dia sempat mengira Ci itu anaknya. Waktu ibu Hung sadar kalau Ci bukan anaknya, Ci malah berusaha untuk menghabisinya. Tapi ibu Hung mulai tenang waktu Ci minta tolong soal kejadian yang menimpa adiknya. Terus Ci nunjukin foto jasad Tuyet dan juga Hung, sambil nanya tentang simbol yang ada di leher mereka. Tapi ibu Hung gak mau cerita dan malah suruh Ci nginep di situ karena hari sudah malam. Sudah mulai larut, tapi tiba-tiba tengah malam roh Tuyet datang ke situ. Sementara Ci sama sekali nggak lihat. Ternyata selama ini roh Tuyet terus-terusan datang menghantui ibu Hung, dan roh itu sekarang mendesak ibu Hung untuk cerita semua yang udah terjadi.
Ibu Hung pun mulai cerita bahwa sejak dulu sampai sekarang di kota ini sering terjadi penculikan anak di bawah umur yang dilakukan oleh sekelompok mafia, yang mereka jual untuk prostitusi. Simbol yang diperlihatkan adalah simbol untuk para wanita yang terjebak dalam bisnis haram itu. Wong dan Tuyet adalah dua dari banyak korban para mafia tersebut. Suatu ketika, Tuyet berhasil kabur dari lembah prostitusi para mafia dalam keadaan hamil, dan desa ini jadi tempat pelariannya. Tuyet memutuskan untuk hidup dan membesarkan anaknya yang bernama Hang di desa itu. Beberapa waktu kemudian, Hung juga berhasil kabur dari para mafia dan balik ke rumah ibunya. Setelah pulang, Hung lebih sering menyendiri dan merasa seperti nggak punya siapa-siapa. Masa depan atas apa yang sudah dialaminya. Tapi semuanya berubah saat Hung tahu kalau di desa itu ada seorang wanita yang nasibnya sama dengannya, yaitu Tuyet. Sejak saat itu, Tuyet dan Hang jadi kayak nggak bisa dipisahin. Tapi suatu hari, tanpa diduga, para mafia nemuin keberadaan mereka. Jadi sebagai hukuman, para mafia nyulik Hang, anaknya Tuyet, sementara Hung tewas setelah kena beberapa tikaman dari mafia itu. Sebenarnya, Tuyet selamat dari kejadian itu. Namun ibu Hung nyalahin Tuyet karena kematian Hung dan dengan tega nyuruh Tuyet buat bunuh diri. Pas itu juga kejadian di awal film terjadi. Setelah dengar semua ceritanya, Ci pun mutusin buat balik ke rumah dengan tujuan buat ngomongin sama ibunya dan pamannya. Tapi tanpa dia sadar, roh itu terus ngikutin dia dan akhirnya merasuki dia. Pas udah kerasukan di rumahnya, dia mau dibawa keluar rumah itu. Ibunya juga lagi ada di situ, kebetulan Saman sedang ada di tempat yang sama. Ketika terjadi di tengah kekacauan tiba-tiba roh Tuyet pindah ke tubuh Dip dan bilang kalau Tuyet kenal sama Hui meskipun Hui sudah operasi wajahnya sekalipun entah apa hubungannya mereka berdua tapi tujuan semua ini buat balas dendam ke Hui. Kemudian Tuyet bunuh Dip tepat di depan mata Hui. Dan seolah nambahin kebingungan tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di mana Ai terus manggil Ci yang jelas-jelas itu kakaknya yang dipanggil ibu. Terus roh Tuyet masuk ke Ai dan mengancam Hui bahwa sebentar lagi dia akan kehilangan Ai. Tiba-tiba Hui ingat perkataan Saman tentang roh anggota keluarga yang merasuki Ai dan mulai paham semua yang terjadi. Jadi, untuk nyelamatin Ai, Hui langsung bawa Ai ke suatu tempat sambil ngajak Saman juga. Sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Ternyata itu adalah tempat usaha Pamantuk yang entah gimana ceritanya Hui bisa yakin kalau di tempat ini ada tubuh pemilik roh yang udah merasuki Ai. Pas dia masuk ke area itu, ternyata bisnis yang dijalankan Pamantuk adalah bisnis prostitusi. Ternyata kelompok mafia yang udah nyulik Hung dan juga Tuyet gak lain adalah mafia Pamantuk. Sementara di tempat lain, Ci mulai sadar dari pingsannya dan langsung nelpon pamannya buat jelasin arti simbol yang ada di leher Ai. Karena Ci pikir Ai sekarang sedang diculik oleh para mafia pengawas yang ternyata pengawas itu sendiri sudah mengawasi pengawas lain dan mencurigainya sebagai mafia penculik. Tapi karena kurang bukti, si pengawas selalu lolos dari tangkapannya. Sekarang bukti kuat jelas ada di tangan, jadi saat itu juga pengawas utama mengarahkan pasukannya untuk menangkap pengawas sekaligus menyelamatkan Ai. Dan betapa sedihnya hati Ci saat melihat ibunya sudah tidak bernyawa. Titik terang mulai terungkap satu persatu, tapi entah apa hubungannya. Sebenarnya, semuanya terungkap antara Hui, Pamantuk, dan lain-lain ketika Ci nemuin cheat yang lagi berhubungan sama Tuyet di atas meja kerja Hui. Pas Ci muter CD itu, dia kaget banget karena dalam rekaman itu jelas banget kalau orang yang menghamili Tuyet adalah Hui, ayah tirinya sendiri. Dari situ juga ketahuan kalau Hui itu pengusaha kristal yang kaya banget. Dia jadi investor utama bisnis yang dijalankan Pamantuk sekaligus pelanggan VIP di bisnis prostitusi itu. Ci kaget banget pas nemuin ruangan rahasia di kantor Hui yang jelas-jelas nunjukin kalau ayah tirinya punya kelainan, yaitu dia penyuka anak di bawah umur alias pedofil. Nama asli Hui itu Emermuk, dia udah operasi wajah dan mulai hidup baru bareng Dip dengan identitas baru. Ternyata benar, anak Tuyet ada di sebuah ruangan Pamantuk, dan bocah itu lagi koma. Jadi, dugaan Saman tentang roh anggota keluar, Hui yang masih hidup itu yang merasuki Ai karena Hang memang anak kandung Hui. Setelah tahu hal itu, Saman langsung mengembalikan roh anak Tuyet ke tubuhnya. Dan setelah selesai, untuk nutupin semua kebusukannya, langsung aja dihabisin. Tepat saat itu, Pamantuk datang bareng pasukannya, tapi Hui dengan liciknya nyembunyiin kebusukannya. Sebelum Pamantuk sempat tahu siapa sebenarnya Hui berhasil kabur dan bawa pulang Ai sama Hang.
Sementara roh Tuyet mulai menghabisi para mafia satu persatu membalas dendam. Penasarannya kembali ke Hui yang sedang bingung. Kenapa Ai juga sadar dan sudah tahu semua kebenarannya? Menjelaskan pada ayah tirinya bahwa sejak awal Ai memang sudah tidak bernyawa. Selama ini Ai terlihat hidup karena roh dari Hang yang bersemayam dalam jasad Ai. Jadi setelah roh milik Ai kembali ke tubuhnya, Ai hanyalah jasad tak bernyawa yang seperti kehilangan kewarasan. Hui pun berniat menghabisi Hang dengan harapan rohnya bisa merasuki lagi tubuh Ai. Tentunya Chip langsung mencegahnya karena itu cuma usaha buat ngeliminasi Hang. Sempat terjadi pergumulan sampai akhirnya Chi menikam ayah tirinya tepat di lehernya. Paman Tu pun tiba di rumah Chi, dan mereka sama-sama nyesel atas semua yang udah terjadi. Kayak karma datang nyawa tepat di depan rekaman atas dosa-dosa yang udah dia lakuin. Oke, itu saja yang saya tangkap dari film ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.